Hey, hati-hati melangkah, terutama di bioskop ini. Coba lihat foto tangga yang dibagikan oleh user Reddit ini. Orang yang memasang ubin di tangga ini nggak memperhatikan satu detail, polanya. Pola sangat penting dalam hal cara kita melihat benda-benda di sekitar kita. Tangga ini kelihatan kayak cuma lantai biasa, tanpa anak tangga sama sekali. Untungnya, ada detail logam di sisi-sisinya. Jadi setidaknya, ini bisa memandu orang. Desain yang rumit bisa menjebak. Setiap kali kita mengubah bentuk benda yang biasa kita lihat, kita harus memastikan bahwa hal itu tidak akan memengaruhi cara kita menggunakannya. Sepertinya, perancang bangku ini ingin membuat sesuatu yang futuristik dan gak biasa. Tapi akui aja deh, bangku ini cuma bisa digunakan di gurun. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan bangku ini setelah hujan ya? Yang satu ini aneh banget. Seorang redditor menunjukkan foto trotoar yang penuh dengan tiang-tiang anti tidur. Ya, memang bikin gak bisa tidur sih, tapi kita juga gak bisa jalan. Lihat nggak dua tiang yang terpasang di stasiun ini? Tiang-tiang ini dimaksudkan untuk dijadikan bangku. Aku bakal ngasih 100.000 ke orang yang bisa duduk nyaman di bangku-bangku ini. Bercanda deng, aku lagi bokek. Tapi satu-satunya yang bisa kamu lakukan di sini cuma bersandar. Kamu takut naik roller coaster? Kalau enggak, kamu mungkin bakalan takut sebentar lagi. Lihat foto yang diposting oleh redditor ini. Ada satu detail yang hilang dan mekaniknya cuma menempatkan sebongkah kayu untuk menopang seluruh struktur. Gak pakai skrup. Ya, yang satu ini emang bukan kayak roller coaster dan mungkin cuma melaju 8 km per jam. Dan juga strukturnya kelihatannya didukung dengan baik oleh detail lainnya. Tapi ini sebagian peringatan buat kamu untuk benar-benar ngecekin sebelum kamu naik roller coaster. Bahkan hal yang paling sederhana pun bisa dilakukan dengan cara yang salah. Seorang redditor menunjukkan sebuah foto lucu tentang kegagalan AC. Ada yang memasangnya di luar rumah. Aku sih mikirnya gini, orang ini mungkin mau mengubah cuaca dan bikin musim panas jadi lebih segar. Tapi kayaknya pekerjaan berat buat si AC. Nah, aku ada saran nih. Kalau kamu mau membangun sesuatu, jangan pernah mengabaikan penggaris. Bahkan kalau kamu sangat berpengalaman. Dan bahkan kalau matamu awas banget. Kalau enggak, kamu mungkin akan mengalami hal yang mirip dengan yang dibagikan redditor ini. Yap, ini pegangan tangan yang menghalangi pintu. Tapi ini bukan masalah besar. Kegagalan yang lucu ini bisa dengan mudah diselesaikan dengan gergaji. Satu lagi bukti bahwa penggaris sangat penting untuk bangunan atau perbaikan apapun. Bagian tengahnya ini salah potong, tapi tetap dipasang. Tapi lihat deh, ada banyak peralatan di meja. Sepertinya mereka nggak masalah sama sudut miring ini. Jujur aja, kesalahan ini bikin aku stres. Mari kita kembali ke tahun 1731. Saat itu banyak raja yang punya hewan peliharaan eksotis. Tidak terkecuali Raja Swedia. Dia punya singa peliharaan yang sayangnya mati. Raja ingin mengabadikan kenangan hewan peliharaannya ini, jadi dia meminta seorang ahli taksidermi untuk membantunya. Sekarang, lihatlah hasilnya. Kira-kira gimana ya reaksi raja ke si ahli taksidermi begitu dia melihat hasil karyanya ini? Singa ini sekarang dipajang di kediaman resmi kerajaan. Pengering tangan adalah salah satu penemuan paling keren. Bisa menghemat tisu, cepat, dan praktis banget. Gak ada yang salah kan? Tapi redditor ini menunjukkan apa yang bisa salah. Satu-satunya penjelasan yang aku punya adalah bahwa ini tidak ditujukan untuk manusia, tapi untuk meja. Hah, bercanda. Aku beneran gak tahu kenapa pengering tangannya ditempatkan aneh begitu. Yang satu ini mungkin bisa nemenin pengering tangan yang aneh tadi. Inilah keran yang kayaknya juga ditujukan untuk meja. Keran ini ditempatkan jauh dari panjang moncongnya. Jadi alih-alih aliran air biasa, bakal ada air terjun yang mengalir deras. Atau emang gini ide perancangannya ya? Gak, ini bukan keran paling aneh yang pernah ada. Keran sensor memang kadang bikin bingung, tapi yang satu ini bikin rekor. Kamu naruh tangan di bawah keran, nunggu sensornya buat ngeluarin air. Tapi air yang mengalir malah dari keran di dekatnya, bukan dari keran yang lagi kamu pakai. Ingat kan kalau pola itu penting banget? Lain kali kalau kamu memilih dudukan toilet, hati-hati sama desainnya ya.
Redditor ini berbagi foto pilihan warna aneh untuk dudukan toilet. Jujur, aku sih mau. Bisa dibikin prank bagus buat teman. Kamu tahu papan foto-foto yang bolong begini? Kadang-kadang orang yang bikin ini juga bisa gagal banget. Lihat aja foto yang dibagikan Redditor ini. Tempat sempurna buat foto seram. Meski botol air yang kamu pegang kelihatannya baik-baik aja, pastikan isinya benar-benar air ya sebelum kamu minum. Kali aja di dalamnya berisi hand sanitizer. Ini mungkin gak masuk akal, tapi Redditor ini jadi haus seharian cuma karena dia tertipu oleh tampilan botolnya. Kita kadang bisa jadi haus banget sampai gak sengaja minum sesuatu yang tidak dimaksudkan untuk diminum. Kayaknya ada hal-hal yang gak boleh dituang ke botol air. Tapi beberapa kegagalan lucu ada aja sih. Lihat aja foto ini. Ada yang memasang detektor karbon monoksida di dinding. Apa orang itu kuat banget sampai bisa memasukkannya dengan cara ini? Atau dindingnya yang lunak sampai dia bisa melakukan itu? Kami nggak punya jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Kamu tahu kan celah di bawah pintu bilik kamar mandi? Celah itu memang dimaksudkan ada dan tujuannya juga banyak. Singkatnya, celah ini ada demi keselamatanmu. Tapi celah yang ini lebar banget, sampai nggak ada bedanya. Tingkat privasinya sama kayak kamu lagi ke toilet dengan pintu yang terbuka. Tugas orang yang masang itu cuma satu, tapi kenapa celahnya dibikin begitu? Kalau kurangnya privasi bukan masalah buat kamu, berarti kamu nggak bakal takut sama kamar mandi untuk dua orang ini. Ini kayaknya kamar mandi buat para ekstrovert. Kamu bisa kenalan sama orang baru dan ngobrol sambil melakukan panggilan alammu. Membaca itu keren. Banyak perpustakaan yang mendukung pembaca sejak dini dan membuat bagian khusus untuk anak-anak. Lihat, perpustakaan ini juga punya bagian khusus untuk anak-anak. Tapi kayaknya ada yang aneh ya. Ya, semoga para pembaca usia dini suka koleksi buku-buku fiksi di sini. Tapi mungkin kalau perpus ini mau bikin tanda, coba pakai autocorrect dan dicek lagi apa yang mau dicetak buat jaga-jaga aja. Ada life hack bagus buat kamu nih. Kalau mau dapat diskon, cari produk dengan kesalahan ketik. Lihat, ini pot yang bagus, tapi ada satu kekurangannya. Alih-alih kata bird, tulisannya malah bread. Kalau kamu punya temen yang namanya Bridget, ini bakal jadi hadiah bagus. Dan harganya juga murah. Pengertian banget. Sebagian label keamanan terpasang dengan sangat baik sampai para pelayan toko kesulitan untuk melepaskannya di kasir. Tapi ada juga label keamanan yang bisa dilepas dalam waktu singkat dan bahkan tanpa magnet. Redditor ini membagikan gambar label keamanan yang lebih mirip gelang di bor, bukan malah anti pencurian. Lubang got berbentuk bulat dan itu ada alasannya, supaya lubang got gak perlu diputar. Aku penasaran kenapa tutup lubang got ini berbentuk persegi. Pagar itu tujuannya untuk melindungi properti kita kan? Tapi pagar ini bahkan bisa melindungi properti dari pemiliknya. Ya, pagarnya ada, tapi nggak ada pintunya.